Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Nabila, NBI 13118227. Saya di sini ditugaskan bersama teman saya, yaitu bernama. Nama saya Ika Sinta Utamina Agustin, NBI saya 13118196. Kami dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan mata kuliah Hukum Perancangan Perundang-undangan. Di sini kami akan menjelaskan peraturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pembahasan. Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi sorotan di berbagai kalangan masyarakat. Dan di aturan ini sangat diatur dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Di aturan ini tuh dinilai telah mengakomodasi pembiaran praktik perzinaan di kampus lantaran perbuatan asusila ini tidak dikategorikan sebagai kekerasan seksual jika suka sama suka atau pelaku mendapat persetujuan dari korban. Sebagai pelaksana tugas, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dari Permendikbud ini telah membantah anggapan yang mengatakan aturan ini dapat melegalkan praktik perzinaan di kampus ataupun sebagainya. Namun, ia mengatakan anggapan tersebut timbul karena kesalahan persepsi atau sudut dari pandangan berbagai kalangan masyarakat. Tidak ada satupun kata dalam Permen PPKS ini yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek memperbolehkan perzinaan. Tajuk di awalnya, Permendikbudristek ini adalah pencegahan, bukan pelegalan. Tegasnya dari Direktur Permendikbudristek. Direktur Permendikbudristek ini pun juga menggarisbawahi bahwa fokus Permendikbudristek PPKS di mana aturan itu hanya menyoroti pencegahan dan penindakan praktik kekerasan seksual di kampus. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan merendahkan, menghina, melecehkan maupun menyerang tubuh atau organ reproduksi karena ketimpangan gender yang mengakibatkan penderitaan psikis maupun fisik yang termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan mengganggu pendidikan yang lebih tinggi seseorang secara normal dan aman. Jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 yang berbunyi dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau penjabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Layaknya yang sering kali kita temui dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengantisipasi kasus ini agar tidak ada lagi kasus ini dengan cara mengedukasi para mahasiswa dan dengan adanya peraturan serta sanksi yang ada dalam Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021. Hal ini untuk memastikan agar kejadian seperti ini yang berada dalam lingkungan perguruan tinggi tidak terjadi lagi. Kesimpulannya, yaitu kita sebagai warga Indonesia terus harus mematuhi dan memegang teguh peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia kita ini, agar kita senantiasa mendapatkan rasa aman, tentram, dan bahagia tanpa adanya kezaliman apapun dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan kita dan negara kita. Sekian video dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.